Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bahas satu isu yang penting banget, yang jadi penentu masa depan anak-anak kita, yaitu ancaman gizi buruk dan stunting. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang paling sering bikin bingung. Emangnya stunting itu sama ya dengan gizi buruk? Banyak banget yang masih keliru soal ini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal cari tahu jawabannya sampai tuntas. Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita bedah satu persatu. Apa sih bedanya stunting sama gizi buruk? Kelihatannya mirip, sama-sama soal nutrisi, tapi ternyata keduanya adalah dua kondisi yang beda banget. Pertama, kita bahas gizi buruk atau malnutrisi. Gampangnya anggap aja ini masalah saat ini. Ini kondisi akut, jangka pendek, di mana seorang anak kekurangan gizi sampai berat badannya nggak sesuai sama tinggi badannya. Tapi ada kabar baiknya nih, karena sifatnya akut atau sekarang, kondisi ini masih bisa diperbaiki kalau nutrisinya cepat-cepat dibenahi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan stunting. Ini ceritanya beda. Stunting itu bukan kondisi saat ini, tapi lebih kayak dampak atau jejak dari masalah gizi di masa lalu. Ini kondisi kronis, jangka panjang, gara-gara kekurangan gizi yang terjadi lama. Akibatnya, pertumbuhan tinggi badannya jadi terhambat. Dan, ini poin yang paling krusial, dampak ke tinggi badan ini sifatnya permanen, alias nggak bisa diperbaiki lagi. Di sini kita bisa lihat rangkumannya dengan jelas banget ya. Gizi buruk itu akut, diukurnya dari berat badan, dan masih bisa diperbaiki. Sebaliknya, stunting itu kronis, patokannya tinggi badan, dan sifatnya permanen. Jadi, bisa aja loh seorang anak yang stunting, pas kita lihat sekarang, dia nggak kelihatan kurus atau gizi buruk. Tapi tinggi badannya yang kurang itu jadi semacam bekas luka dari kekurangan gizi yang pernah dia alami. Oke, kita udah paham bedanya. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih kerusakan permanen akibat stunting ini terjadi? Kok bisa sampai separah itu? Jawabannya ada di akar masalahnya, yaitu sebuah periode super penting yang kita kenal sebagai jendela kritis pertumbuhan. 1000, cuma angka kan? Eits, tunggu dulu. Angka ini adalah kunci dari semuanya. Ini bukan sembarang angka, tapi 1000 hari pertama kehidupan. Sebuah periode emas yang benar-benar menentukan segalanya untuk masa depan seorang anak. Yuk kita lihat perjalanannya. Periode 1000 hari ini dimulai bahkan sejak si kecil masih di dalam kandungan, di mana gizi ibu jadi fondasi segalanya. Terus berlanjut selama 6 bulan pertama hidupnya, di mana ASI eksklusif itu hukumnya wajib. Dan terakhir, dari usia 6 sampai 24 bulan, disinilah makanan pendamping ASI yang kaya gizi jadi penentunya. Kalau sampai gagal memenuhi gizi di periode krusial inilah, pintu masuk ke stunting jadi terbuka lebar. Mungkin ada yang mikir, oh jadi ini cuma masalah tinggi badan aja dong? Wah, salah besar. Dampak stunting itu jauh lebih dalam dan jujur aja, jauh lebih berbahaya dari yang kelihatan di luar. Betul sekali. Kalau diibaratkan gunung es, tinggi badan itu cuma puncaknya aja yang kelihatan. Dampak yang paling merusak justru tersembunyi di bawah permukaan. Nah, ini dia dampak tersembunyi yang harus kita waspadai. Otak jadi nggak berkembang optimal, yang akhirnya bikin kemampuan kognitif dan prestasi sekolahnya rendah. Sistem imunnya juga lemah, jadi gampang banget sakit-sakitan. Nggak cuma itu loh, pas dewasa nanti, risiko kena penyakit kronis kayak diabetes dan jantung jadi lebih tinggi. Intinya, stunting itu benar-benar mencuri masa depan mereka. Dengar dampaknya emang bikin ngeri ya, tapi ada kabar yang super baik. Stunting itu 100% bisa dicegah. Kuncinya cuma satu, fokus di pencegahan. Dan ini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Caranya pun sederhana banget. Kita cuma perlu balik lagi ke periode 1000 hari pertama tadi. Pertama, pastikan gizi ibu hamil tercukupi. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Dan yang ketiga, pas waktunya tiba, berikan makanan pendamping ASI yang berkualitas dan padat nutrisi. 3 langkah simpel ini adalah benteng pertahanan paling kuat buat melawan stunting. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ketika kita mencegah stunting pada satu anak, kita itu bukan cuma menyelamatkan masa depan anak itu saja, tapi kita juga sedang berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa kita secara keseluruhan. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Masa depan sebuah generasi ternyata benar-benar ada di piring mereka selama 1000 hari pertama kehidupannya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, apa yang akan kita letakkan di piring itu? Terima kasih sudah menyimak.